Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait perencanaan pembangunan yang diampu oleh dosen Ibu Yulia Hanuselia, SIP, MAP, yang terdiri dari 4 indikator, yaitu pertama, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang kedua, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Yang keempat, mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Jokro Amijojo pada tahun 1984 mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan, termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan kegiatan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan sendiri terdiri dari 4 tahapan, yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pelaksanaan pembangunan yang sekarang berlaku adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPP. Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN yaitu 1. Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam SPPN, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri, namun tetap berpedoman pada perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Hubungan perencanaan pembangunan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam SPPN sesuai dengan prinsip yang dianut dalam negara kesatuan, di mana pemerintah pusat merupakan satuan pemerintah yang dominan dalam satu negara, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Ada 2 landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP daerah dan RPJMN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bagian kedua mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 263 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pada pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya, pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten atau kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD provinsi untuk kabupaten. Selanjutnya kita masuk pada indikator yang pertama,
yaitu proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik atau public choice theory of planning, khususnya penjabaran visi misi dalam RPJMD. 2. Proses teknokratik. Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif. Proses ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top down and bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Indikator yang kedua yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Yang kedua, Bappenas. Yang ketiga, Kantor Staf Presiden. Yang keempat, Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, indikator ketiga yaitu hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat atau public-private community partnership PPCP merupakan model operasional sinergis untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan, di mana tiga pihak secara bersama-sama mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. PPP ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan publik dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan NGO. Masing-masing pihak ini memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta atau yang disebut PPP. Yang pertama, masalah keterbatasan dana. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang ketiga, pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Lalu indikator yang terakhir yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hukum. Di bawah kepemimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan dengan kerjasama erat dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memulai upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan TPB atau SDGs lebih lanjut ke dalam rencana pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesinambungan dan konsisten dengan konteks setempat. Lokalisasi TPB atau SDGs dilakukan dengan tiga penekanan. Yang pertama, pengaruh keutamaan percepatan pencapaian atau TPB atau SDGs. Yang kedua, dukungan kebijakan atau mainstreaming acceleration of SDGs attainment. Yang ketiga, policy support yang dapat diterapkan secara bersamaan. SDG ini bertujuan pembangunan berkelanjutan memiliki batas waktu tertentu dan target terukur yang harus dicapai hingga pada akhir 2030. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.